Halo semuanya, perkenalkan saya Dela Syifa. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara di jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Perbankan Syariah dengan materi produk dan jasa dari perbankan syariah tersebut. Perbankan syariah adalah bentuk layanan keuangan yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Ia lahir dari kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi secara halal tanpa riba, spekulasi, atau ketidakjelasan. Di balik setiap akad, ada semangat saling tolong-menolong, bukan sekedar hubungan bisnis semata. Perbankan syariah menawarkan cara yang lebih manusiawi dan bermakna dalam mengelola keuangan bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk siapapun yang menghargai etika dalam bermuamalah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ia tidak menggunakan sistem bunga, karena bunga atau riba dianggap merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam. Selain itu, Bank Syariah juga menghindari praktik spekulatif atau maisir dan bertransaksi yang tidak jelas atau penuh ketidakpastian atau gharar. Demi menjaga keadilan dan transparansi, yang membedakan Bank Syariah dari bank konvensional adalah akad atau perjanjian yang digunakan. Setiap transaksi didasarkan pada prinsip saling ridho dan kerjasama. Seperti sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara nasabah dan bank. Seluruh operasional bank syariah mengacu pada Al-Quran, hadis, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sehingga memastikan setiap produk dan layanan tetap berada pada koridor syariah. Ini menjadikan perbankan syariah bukan hanya sistem keuangan, tapi juga bagian dari ikhtiar spiritual dan sosial untuk menciptakan keuangan yang lebih bermoral dan berkeadilan. Prinsip-prinsip dasar. Larangan riba. Semua transaksi bebas dari bunga atau riba karena dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Kedua, ada bagi hasil. Keuntungan dan risiko dibagi bersama berdasarkan kesepakatan yang adil dan transparan. Ketiga, ada kepemilikan bersama. Bank syariah berperan sebagai mitra, bukan hanya pemberi dana. Ada kerjasama yang nyata dalam pembiayaan usaha. Lalu selanjutnya ada keadilan dan transparansi. Setiap akad harus jelas disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak mengandung penipuan atau ketidakpastian atau gharar. Terakhir ada aktivitas halal. Dana hanya disalurkan ke sektor atau usaha yang halal dan bermanfaat secara sosial, menghindari industri haram seperti perjudian, alkohol, dan riba. Lalu selanjutnya kita masuk ke produk penghimpun dana atau funding. Ada satu di wadiah. Wadiah itu adalah titipan, tabungan wadiah. Wadiah adalah akad titipan di mana nasabah menitipkan dana kepada bank tanpa imbalan. Bank bertanggung jawab menjaga dan mengembalikan dana tersebut kapan saja diminta. Tabungan wadiah tidak memberikan hak bagi hasil, namun bank boleh memberikan bonus sukarela yang tidak diperjanjikan di awal. Yang kedua ada mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana, nasabah, dan pengelola dana atau bank. Dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan, dana nasabah akan dikelola untuk kegiatan usaha yang halal dan produktif. Ada produk-produk dari mudharabah. Satu, ada tabungan mudharabah. Nasabah menyimpan dana dengan kesepakatan bagi hasil. Dana dapat diambil kapan saja sesuai dengan ketentuan. Kedua, ada giro mudharabah. Nasabah menyimpan dana dengan akad mudharabah dalam bentuk giro, tersedia fasilitas cek dan bilet giro. Bank memberikan bagi hasil atas dana tersebut. Ketiga, ada deposito mudharabah. Dana disimpan untuk jangka waktu tertentu. Bank mengelola dana dan memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu jatuh tempo. Lalu ada produk penyaluran dana atau finance. 1. Murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga disepakati. Harga pokok plus margin keuntungan. Harga dan margin ditentukan di awal, sehingga nasabah mengetahui total pembayaran secara jelas. Kedua, ada mudharabah atau bagi hasil. Bank menyediakan dana untuk dikelola oleh nasabah sebagai pelaku usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian nasabah. Ketiga, ada musyarakah atau kemitraan modal. Bank dan nasabah sama-sama memberikan modal untuk dikelola bersama dalam suatu usaha. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai porsi modal atau kesepakatan. Keempat, ada ijarah atau sewa-menyewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Kepemilikan aset tetap berada di tangan bank. Kelima, ada istisna, pembiayaan pesanan barang. Bank membiayai pembuatan barang atau proyek yang dipesan oleh nasabah dengan spesifikasi harga dan waktu pengiriman yang disepakati.
Contoh produk pembiayaan. 1. Pembiayaan rumah atau KPR syariah. Pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad murabahah atau jual beli dan musyarakah mutanakisah, kepemilikan bersama dengan porsi bank berkurang sering pembayaran. Kedua, ada pembiayaan kendaraan bermotor. Bank membeli kendaraan sesuai permintaan nasabah dan menjualnya secara cicilan dengan sistem murabahah. Ketiga, ada pembiayaan usaha mikro dan UMKM. Bank menyediakan modal usaha dengan akad mudharabah atau bagi hasil atau musyarakah kemitraan. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Terakhir, ada pembiayaan proyek. Pembiayaan pembangunan proyek seperti rumah, gedung, dan pabrik. Bank membiayai proyek sesuai spesifikasi yang disepakati dengan akad istinah. Jasa perbankan syariah, jasa transfer dan clearing, layanan pengiriman dana antar rekening baik dalam satu bank maupun antar bank dengan prinsip imbalan ujrah yang transparan. Kedua, ada jasa penitipan atau safe deposit box, fasilitas penitipan barang atau dokumen berharga dengan akad ijarah atau sewa. Ketiga, ada jasa pembayaran melayani pembayaran tagihan seperti listrik, air, telepon, dan cicilan melalui sistem syariah. Ada jasa inkaso, itu penagihan pembayaran dari pihak ketiga dengan akad wakalah atau perwakilan. Lalu ada jasa bank garansi, bank memberikan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga dengan akad kafalah atau penjaminan. Lalu ada jasa falas atau valuta asing, transaksi jual beli valuta asing dengan prinsip spot transaction yang sesuai dengan fatwa DSN MUI. Lalu ada jasa pembayaran letter of credit LC syariah, layanan pembiayaan perdagangan internasional menggunakan akad wakalah, murabahah, atau musyarakah. Perbandingan bank syariah versus bank konvensional. Dalam aspek dasar hukum, bank syariah itu menggunakan hukum Islam, Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI, sedangkan bank konvensional menggunakan hukum yang positif dan regulasi pemerintah. Prinsip bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli sewa, dan bank konvensional menggunakan bunga dan pinjaman. Bank syariah dilarang menggunakan riba atau bunga, sedangkan bank konvensional itu diperbolehkan. Lalu akad atau perjanjian bank syariah itu jelas sesuai syariah berbasis keadilan, sedangkan bank konvensional umumnya perjanjian kredit berbunga. Untuk mekanisme keuntungan, bank syariah menggunakan bagi hasil dan margin keuntungan, dan bank konvensional menggunakan bunga tetap. Lalu ada resiko. Resiko dari bank syariah itu ditanggung bersama antara bank dan nasabah, dan bank konvensional itu ditanggung sepenuhnya oleh nasabah. Kegiatan usaha harus halal, bank syariah harus halal sesuai syariah, lalu bank konvensional semua sektor termasuk non halal. Untuk tujuannya sendiri, bank syariah itu profit, keberkahan, dan keadilan sosial, lalu bank konvensional hanya profit semata. Pengawasan bank syariah itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sedangkan konvensional pengawas internal dan eksternal. Untuk hubungan dengan nasabah, bank syariah itu pemitraan atau mudharabah dan musyarakah, sedangkan bank konvensional itu adalah kreditur dan debitur. Keunggulan bank syariah itu adalah bebas dari riba, sistem bagi hasil yang adil, transaksi jelas dan transparan, pengawasan syariah yang ketat, dan mendorong kegiatan ekonomi halal. Lalu hubungan bank dan nasabah sebagai mitra, kontribusi pada keadilan sosial, memberikan rasa aman dan berkepastian, berorientasi pada kemanfaatan umat, dan terakhir adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang beretika. Untuk tantangannya sendiri adalah literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, persaingan ketat dengan bank konvensional, keterbatasan produk dan inovasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah, skala aset dan jaringan masih relatif kecil, regulasi dan standarisasi belum sepenuhnya terintegrasi, pemahaman akad syariah yang belum merata, persepsi biaya dan proses yang lebih rumit, fluktuasi ekonomi dan stabilitas global, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital secara optimal. Kesimpulannya adalah perbankan syariah hadir sebagai solusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan keberkahan, keadilan, dan kemitraan. Dengan prinsip dasar larangan riba, penerapan sistem bagi hasil, serta pengawasan syariah yang ketat, bank syariah memberikan alternatif yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Produk dan jasa perbankan syariah menawarkan layanan yang beragam mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga jasa keuangan lainnya yang semuanya berlandaskan akad yang sah secara syariah.
Bank syariah juga memiliki keunggulan dalam memberikan rasa aman, transparansi, dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi halal. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti literasi yang masih rendah dan persaingan dengan bank konvensional, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang jika didukung oleh peningkatan edukasi, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi. Dengan terus memperkuat prinsip syariah dan meningkatkan pelayanan, perbankan syariah diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil, berkah, dan bermanfaat bagi umat. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih banyak.